Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Permatasari. Saya di sini untuk melakukan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah promosi kesehatan. Baiklah, mari langsung saja kita mulai presentasinya. Di slide pertama itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Ottawa Charter. Nah, di situ Ottawa Charter atau Piagam Ottawa merupakan sebuah dokumen penting yang dihasilkan dari sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan bersama oleh WHO, Kesehatan dan Kesejahteraan Kanada, dan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Kanada yang menyusun piagam ini untuk tindakan mencapai kesehatan untuk semua pada tahun 2000 dan seterusnya. Adapun promosi kesehatan menurut dalam Ottawa Charter ini adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas memperbaiki kesehatan mereka. Nah, di slide kedua itu jelaskan di mana dan kapan konvensi Ottawa dilakukan. Di situ Konvensi Ottawa yang dikenal sebagai Konferensi Internasional pertama tentang promosi kesehatan dilakukan di Ottawa, Kanada pada tanggal 21 November tahun 1986. Konferensi ini diorganisir bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Kesehatan dan Kesejahteraan Kanada, serta Asosiasi Kesehatan Masyarakat Kanada. Di slide berikutnya itu 3 strategi utama promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Ottawa Charter for Health Promotion menetapkan 5 strategi utama untuk promosi kesehatan. Namun yang akan kita bahas adalah 3 dari 5 strategi utama menurut Ottawa Charter tersebut. Nah, yang pertama ada kebijakan berwawasan kesehatan atau Health Public Policy. Merupakan suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada penentu atau pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Adapun kebijakan tersebut seperti pengaturan penggunaan tembakau, regulasi lingkungan, keamanan pangan, hingga kebijakan transportasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk hidup sehat. Nah, yang kedua itu ada lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Nah, strategi ini menyoroti pentingnya lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang mendukung kesehatan. Lingkungan yang mendukung mencakup segala aspek mulai dari tempat tinggal, tempat kerja, hingga komunitas secara keseluruhan. Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota agar mereka menyediakan sarana, prasarana, atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku hidup sehat bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ada keterampilan pribadi atau personal skill. Kesehatan masyarakat akan tercapai jika kesehatan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok tersebut tercapai. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keterampilan individu sangat penting. Strategi ini berfokus pada pemberdayaan individu dengan memberikan mereka pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk membuat pilihan sehat. Ini mencakup pendidikan kesehatan, pelatihan dan informasi yang membantu individu mengembangkan keterampilan dalam menangani stres, menjaga kebersihan diri, memahami nutrisi yang baik, serta praktek kesehatan lainnya. Nah, yang slide berikutnya itu menjelaskan 3 sasaran promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Ottawa Charter for Health Promotion menetapkan 5 strategi utama, namun di dalamnya juga terdapat sasaran atau tujuan kunci yang perlu dicapai untuk berhasil dalam promosi kesehatan. 3 dari sasaran utama tersebut adalah yang pertama ada advokasi. Sasaran ini bertujuan untuk mendukung perubahan kebijakan dan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesehatan. Yang kedua itu ada pemberdayaan. Sasaran ini berfokus pada mengurangi kesenjangan kesehatan dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi kesehatan mereka.
Nah, yang ketiga itu ada mediasi. Sasaran ini menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi antara berbagai sektor dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan kesehatan bersama. Ketiga sasaran ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan mereka. Nah, melalui advokasi, pemberdayaan, dan meditasi ini, promosi kesehatan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak luas. Baiklah, di slide berikutnya itu menjelaskan 5 area kunci dalam promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Ottawa Charter for Health Promotion menetapkan 5 area kunci dalam promosi kesehatan. Kelima area ini dikenal sebagai tindakan utama untuk mencapai tujuan promosi kesehatan secara komprehensif. Adapun kelima dari area ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membangun kebijakan publik yang sehat, building health public policy. Area ini menekankan pentingnya integrasi kesehatan dalam semua kebijakan publik di berbagai sektor. Nah, kebijakan yang sehat mencakup legislasi, regulasi, dan kebijakan yang mendukung lingkungan sehat yang mendorong perilaku sehat. Nah, tujuannya adalah untuk membuat pilihan sehat menjadi pilihan yang mudah dan tersedia bagi semua orang. Nah, yang kedua itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung atau creating supportive environment. Nah, area ini berfokus untuk membentuk lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang mendukung kesehatan. Lingkungan yang mendukung mencakup tempat tinggal yang layak, kondisi kerja yang aman, komunitas yang inklusif, dan lingkungan alam yang bersih. Inisiatif ini bertujuan untuk membuat lingkungan yang memungkinkan orang menjalani gaya hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, yang ketiga itu untuk memperkuat tindakan community atau strengthening community action. Nah, area ini menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program kesehatan. Dengan memperkuat tindakan komunitas, masyarakat dapat menentukan prioritas mereka sendiri, mengambil tindakan kolektif, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang keempat itu untuk mengembangkan keterampilan pribadi, developing personal skills. Area ini berfokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu agar dapat membuat keputusan yang sehat, mengelola stres, dan mengatasi tantangan kesehatan dengan efektif. Nah, yang terakhir itu mengorientasikan ulang pelayanan kesehatan atau reorienting health service. Area ini bertujuan untuk mengubah sistem pelayanan kesehatan dari fokus yang berpusat pada pengobatan penyakit menjadi pendekatan yang lebih holistik dan preventif. Ini mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang mendukung promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan holistik. Mengorientasikan ulang pelayanan kesehatan juga berarti melibatkan berbagai sektor dalam upaya promosi kesehatan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan mendukung komunitas dalam mencapai kesehatan yang lebih baik. Nah, kelima area kunci ini saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan strategi promosi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Implementasi yang sukses dari area ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.